Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, tulang dan tulang opung semuanya lah. Dan juga rekan-rekan sahabat Handai Tolan dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagaimana firman Allah, hodu ladonai kitop, hodu ladonai kitop, bersyukurlah kepada ladonai, kepada Tuhan, karena dia baik, kitop, karena dia baik. Haleluya. Lalu dikatakan juga ini dalam Mazmur 118 ayat 1 ya. Lalu dikatakan juga bahwa ki olam hasdo. Jadi ki itu karena, terus le olam itu untuk kekekalan, untuk selama-lamanya ya. Le olam hasdo, kasih setianya. Jadi untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Dan di pagi hari ini saya bersyukur bisa menyapa kita semuanya, karena kemarin saya tidak bisa menyampaikan kabar sukacita karena yang hari Minggu itu baru terbit di hari Senin, karena di hari Minggu lelet saya tidak tahu apa yang terjadi sampai pada akhirnya hari Senin saya, karena dia belum sampai siang juga belum keluar, dan pada akhirnya ya saya tidak dapat menyampaikan di pagi hari karena saya berpikir ada minggu sudah kosong, hari Senin belum tentu ada, kan hari Minggu belum bisa tayang. Jadi tapi di pagi hari ini saya bersyukur kita bisa kembali bersuah. Saya akan bacakan sebagaimana hari-hari ini kita adalah sudah mulai mungkin merayakan Natal di beberapa tempat yang terbatas mungkin jumlahnya. Ya, saya berharap hand-nya Tuhan itu atau harisnya Tuhan itu kasih karunia ya dari Tuhan itu senantiasa menyertai kita semuanya, sehingga kita terus tetap kuat, sehat, dan tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang punya tanggung jawab. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan Matius 1 dari ayat 21 sampai 23, tapi lebih baik Anda membacanya dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang spesial, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang diberikan oleh Allah sendiri, nama yang diberikan surga kepadanya, yaitu melalui malaikat Allah disampaikan kepada Yusuf. Puji nama Tuhan. Nah, mengapa saya katakan nama Yesus nama yang spesial, nama yang istimewa? Ada 6 alasan, tetapi saya tidak membawakan semuanya. Pada saat pagi hari ini saya akan membaginya dari 3 untuk pagi ini dan 3 untuk sore. Nah, di mana dikatakan nama Yesus
nama yang menyelamatkan. Itu ayat pasal Matius 1 ayat 1, bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Yesus bukan menyelamatkan umatnya dari perbudakan, pada waktu itu perbudakan orang Romawi atau di bawah penjajahan Romawi. Tetapi Yesus mau menyelamatkan umatnya dari penjajahan Lucifer yang mengikat manusia, sehingga manusia itu hidup dengan kehendaknya sendiri, hidup dengan tata kehidupannya sendiri menurut keinginan dan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Heri Irawan itu yang begitu bejat moralnya, yang menjadikan manusia menjadi peternakan manusia, yang anak-anaknya dijadikan sebagai tameng, yang diakui sebagai anak adopsi, dan lain sebagainya. Dan itu memerlukan keselamatan dalam hidupnya, supaya dia mengalami keselamatan, sehingga dia tidak lagi melakukan dosa dan kejahatan yang seperti binatang, yang tidak mempunyai hati, yang tidak mempunyai naluri kebapaan lagi. Karena apa? Anak-anak yang dipercayakan kepadanya, yang seharusnya diasuh, dirawat, dijagai, orang tuanya mempercayakan kepada mereka, atau orang mempercayakan kepada mereka, kepada dia, tetapi justru dia sendiri yang menghancurkan masa depan mereka. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti ini, supaya apa? Mereka menjadi baik. Dan satu contoh ilustrasi bagaimana ular dan ulat. Kalau ular itu kalau dilihat orang, maka orang akan mengalami ketakutan, terkecuali dia pecinta binatang atau ulat, ya, sama-sama tidak menyenangkan. Tetapi ketika mereka mengalami transformasi, ada yang berbeda dari mereka. Dan ketika mereka berikhtiar supaya ular katakan kepada ulat, saya ingin manusia itu tidak takut kepada saya. Ulat juga berkata, saya juga ingin manusia itu tidak takut kepada saya. Mau jadi apa? Saya maunya dikatakan sini kamu terbang, atau dia senang atau bersuka cita ketika melihat saya. Nah, lalu mereka kalau begitu, mari kita mentransformasi diri kita. Lalu mereka bertapa, ya, bertapa beberapa saat, lalu ular keluar dengan kulit barunya, ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan manusia, manusia masih takut, melarikan diri, dan bahkan ya lari sekencang-kencangnya. Terkecuali Panji atau banyak lagi itu ya, yang berani begitu luar biasa menangkap ular, berbisa menangkap ular apa saja. Nah, lalu si ulat juga bertransformasi. Kemudian ulat ini bertransformasi begitu luar biasa. Dia pada akhirnya berubah dari ulat menjadi kepompong, dan kepompong kemudian dia menjadi kupu-kupu. Nah, ketika orang melihat kupu-kupu, orang anak-anak senang mengejar kupu-kupu. Dulu saya waktu kecil senang mengejar kupu-kupu dari satu tempat ke tempat yang lain di mana dia hinggap. Ya, senang melihatnya, tapi kalau ular kita lari, ya. Apa yang membedakannya? Sementara mereka telah mentransformasi dirinya. Ular hanya mentransformasi lewat ulatnya, lewat kulit luarnya saja. Sementara ini dari luar. Sementara si kupu-kupu bertransformasi dari dalam, yang mengakibatkan bentuk lain membuat keindahan. Dan di dalam Alkitab ada kata neos dan kenos. Neos itu perubahan dari luar, perubahan yang dipermak sana sini, atau kalau kita punya gedung yang sudah lama lalu dicat kelihatan indah kembali, tetapi berjalannya waktu dia akan menjadi buruk kembali, karena dia hanya yang diperbaharui dari luar.
Sementara kalau manusia yang mengalami kenosnya Tuhan, maka dia akan mengalami sifat quality dari Kristus itu sendiri. Di mana sifat Kristus yang akan ada, kita sudah lihat bagaimana Tuhan mentransformasi, bagaimana Tuhan menyelamatkan Saulus yang tadinya menjadi pembunuh, yang suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya, diubahkan oleh Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan. Itu transformasi dari dalam. Jadi secara kontras sifat lamanya terbuang menjadi sifat baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang pertama yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, nama Yesus, nama yang menyertai. Ayat 23 kita nyatakan, jadi ketika dia menyelamatkan, lalu dia tidak membiarkan kita, tetapi dia terus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, kata firman Allah. Kalau Anda baca di dalam Roma 14 ayat 9 dan 10, baik hidup kita, baik mati kita, kita bagi Kristus. Jadi Paulus katakan bahwa kehidupannya, hidup atau mati adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan itu menyertai kemanapun kita pergi. Menyertai jasad kita memang bisa masuk ke tanah, tetapi roh kita tetap bersama dengan Dia ketika kita mati dalam Tuhan dan kemudian dibangkitkan dalam kemuliaannya. Jadi nama itu nama yang menyertai. Jadi tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi pandemi sekarang ini. Tidak perlu takut kalau engkau menyadari bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang menyertai engkau. Dia tidak hanya menyertai engkau lalu membiarkan engkau seperti itu. Dia dalam penyertaannya kepadamu, dia akan senantiasa memotivasi engkau, memberikan engkau kekuatan. Melalui apa? Melalui firman Allah, melalui doa Anda kepada Tuhan, Allah melalui pelayanan Anda. Alkitab mengatakan kalau kita mau menjadi jadilah berkat bagi orang lain, jadilah penolong bagi orang lain, dan kita akan menjadi berguna. Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kita akan mudah frustasi, kita akan mudah putus asa. Jadi kalau Anda yang mudah putus asa, alihkan dirimu dari memperhatikan dirimu, perhatikan orang lain, maka engkau akan melihat suatu hal yang sangat luar biasa, betapa berartinya engkau, betapa engkau mulai menghargai dirimu begitu luar biasa, dan orang-orang lain juga menghargai engkau begitu luar biasa, karena engkau dapat menolong mereka, dan mereka dapat memberikan sesuatu yang mungkin Anda tidak bisa temukan. Tapi Anda bisa lakukan ketika Anda bisa menerimanya ketika Anda melakukan pertolongan kepada mereka dengan tulus. Nah, Yesus menyertai gerejanya, menyertai umatnya di dalam segala hal. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, Yesus nama yang istimewa tersebut, dia bukan nama sembarangan. Dia adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi kita bisa membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang tidak baik. Saya kadang sedih juga melihat orang memprovokasi dalam khotbah-khotbahnya, memprovokasi orang untuk melakukan hal-hal yang jahat, itu sepertinya direstui. Sementara kita orang yang percaya kepada Kristus, itu jelas tidak diperbolehkan. Satu contoh, mencuri listrik di rumah kita, itu tidak boleh, tapi banyak orang melakukannya. Banyak orang melakukannya, mencuri listrik, membuat negara rugi. Kalau engkau sampai sanggup melakukan pencurian seperti itu, berhati-hatilah. Di mana nuranimu, di mana hatimu, di mana penyertaan Yesus kepadamu, sehingga engkau
Oh, aku disertai Yesus. Bagaimana pencuri mau disertai? Jangan mencuri, kata firman Allah. Jadi jangan mencuri. Alkitab sudah katakan jangan mencuri. Lalu dia dikatakan Alkitab menerima Yesus sebagai Tuhan, jangan lagi kamu mencuri. Kalau tadinya dia suka berbohong, maka ketika menerima Yesus sebagai Tuhan, karena mengalami perubahan dari dalam, mengalami penyertaan Tuhan, lalu dia tidak lagi berbohong. Kenapa? Tidak diperbolehkan, jangan bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Lagi, satu contoh, di sembarang tempat, di jalan-jalan, di got, di sungai, dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki hati nurani yang baik, kalau saya sering sesuatu, saya sering mengantongi di kantong saya. Kalau apalagi permen atau makan sesuatu, saya kantongi sampai nanti saya menemukan tempat sampah. Kalau di depan rumah saya, karena nanti istri saya akan nyapu. Tapi seringkali saya katakan jangan sapu jalan raya. Atau jangan. Yang mau saya katakan adalah hal yang kecil. Kalau kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, betapa malunya kita kepada Tuhan kita itu. Betapa seharusnya kita merasa malu. Karena apa? Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi kalau kita, makanya firman Allah katakan, kita bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Allah. Nama itu nama yang penuh kuasa, nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang menyelamatkan Anda, terus nama yang menyertai Anda. Lalu yang terakhir, yang nanti karena ini ada 3, nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Kalau Anda baca di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai seterusnya, di sana dikatakan bagaimana seorang yang buta, lumpuh sejak lahir, lalu karena kelumpuhannya itu dia akhirnya menjadi peminta-minta di bait Allah, di pintu gerbang bait Allah. Lalu kemudian dia berharap setiap kali orang masuk gerbang bait Allah akan beribadah, dia bisa mendapatkan sesuatu. Lalu dia bertemu dengan bertemu dengan Petrus. Lalu Petrus bilang begini, emas dan perak aku tak punya, tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Lalu dia membantu orang itu bangkit, dan dia kemudian berjalan. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Makanya dikatakan setiap orang yang percaya kepada dia diberinya kuasa. Lalu juga Alkitab katakan di dalam Markus 16 ayat 17-18 bahwa orang-orang akan melakukan mujizat dalam namanya, mengusir setan-setan dalam namanya, menumpangkan tangan atas orang sakit dalam namanya, dan lain sebagainya. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang penuh kuasa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan ketika kita diperhadapkan seperti bayi di palungan sana. Tetapi Yesus itu adalah nama Yesus yang penuh kuasa. Nama yang luar biasa, nama yang menyertai engkau, nama yang menyelamatkan hidupmu, sehingga engkau mendapatkan kasih karunia, harisnya dari Tuhan, atau kennya kalau bahasa Ibraninya. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dibuka kasihnya, kasih karunia-Nya begitu luar biasa. Dan itu sebabnya saya katakan, ketika engkau menyadari bahwa nama Yesus, nama yang spesial, nama yang istimewa, nama yang menyelamatkan engkau, nama yang menyertai engkau, nama yang penuh kuasa,
Tapi apakah kita betul-betul menyadari nama itu nama yang penuh kuasa? Saya kira banyak orang tidak menyadari itu. Banyak orang meragukan nama yang penuh kuasa itu. Mohon maaf, di rumah saya ini nggak pernah ada istilahnya untuk obat sakit pusing, sakit apa. Ya, apalagi untuk saya, kalau saya sakit tinggal tumpang dalam nama Yesus sembuh. Saya percaya sekali atas nama Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Saya tidak meragukan kuasanya, saya tidak meragukan kekuatannya. Itu sebabnya sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini saya tetap merasakan kasih dan kuasanya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Nama Yesus nama yang kuasa. Apapun yang menjadi kelemahanmu, apapun yang menjadi penyakitmu, apapun yang menjadi doamu hari-hari ini, ingat nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Nama Yesus bukan nama sembarang nama. Nanti besok saya akan mengatakan bahwa dialah nama yang bisa membuka pintu surga. Nama itulah yang bisa membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dia penuh dengan kuasa. Nama itu nama yang penuh kuasa. Tapi jangan bilang, dalam nama Simon Juntak, orang serbelawan itu, aku memerintahkan setan keluarlah. Setan gak akan takut. Nggak ada nama kuasa dalam nama Simon. Nggak ada. Tapi kalau engkau bilang dalam nama Yesus, dan setiap kali saya pelayanan pengusiran dalam nama Yesus, belum pernah Yesus itu menjadi raja. Belum pernah setan itu menjadi raja. Belum pernah dia mempermalukan saya sebagai hamba Tuhan. Dia tetap bertekuk lutut dalam nama Yesus. Mau 100 tahun kah usianya, mau 250 tahun kah usianya, mau berapa besar pun penguasa apapun dia, ketika engkau datang dengan nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus. Tapi saya mau katakan, nama itu penuh dengan kuasa, tapi tidak bisa digunakan sembarangan. Apalagi kalau hidup tidak bertobat dalam mengusir setan dalam nama Yesus. Seperti ayam sekolah dicabik-cabik dia. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Makanya dia bilang, kuduslah engkau, karena aku kudus. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakku adalah sempurna. Jadi, ketika kita ada dalam Kristus, itu adalah ciptaan baru. Disitulah kuasanya mengalir dalam kita. Disitulah kekuatan Yesus itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita merasakan nama yang ajaib itu. Nama yang luar biasa itu. Nama yang istimewa itu. Nama yang spesial itu. Jadi jangan takut untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan takut berdoa dalam nama Yesus. Jangan takut berdoa meminta pertolongan dalam nama Yesus. Jangan pernah takut, karena Tuhan senantiasa mau menolong engkau. Karena nama itu, nama yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk menolong umat manusia dari segala kesengsaraannya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami. Dan berkati firman-Mu, berkati para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, para pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintah kami ini Tuhan, diberkati.
Dan khususnya kami berdua bagi Presiden, sehingga beliau diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini untuk membawa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keberkatan yang dari Tuhan, dalam sejahtera yang daripada Allah. Aparat juga diberkati, dan para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT semua diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun ada menjadi terang, menjadi berkat Allah dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, mari Kau tumpahkan tangan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau. Setiap orang yang menerima dia dengan imannya, bahwa Tuhan memberikan dia kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan Engkau telah menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami masa-masa sulit di hari-hari ini. Kami berdoa karena Engkau adalah jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Kata firman Allah bahwa Engkau tidak pernah mencobai kami melebihi dari kekuatan kami. Dan itu sebabnya kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya Allah yang besar di dalam nama Yesus. Dan Engkau menolong mereka satu demi satu, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu mereka ini Tuhan. Tetapi Engkau tahu bahwa mereka, kalau sedang mereka minta kepadamu, datanglah kepada mereka, tolonglah mereka Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka ingin bertobat dari kejahatan mereka, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada mereka sama seperti Engkau datang kepada Saulus. Datang juga kepada mereka dan mengubah hidup mereka dan mengisi hidupmu kepada mereka. Sama seperti Engkau telah mengisi kehidupanmu kepada setiap orang yang percaya dan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sertai mereka dan kuatkan mereka. Dan mereka-mereka Tuhan yang orang-orang muda, kami berdoa sehingga Engkau melahirkan generasi-generasi Sadrak Mesa Abednego, generasi yang tangguh, generasi yang cerdas, generasi yang takut akan Tuhan. Kau melahirkan generasi Timotius, Paulus, dan juga Engkau melahirkan generasi-generasi yang luar biasa seperti Samuel, Yesaya, dan Yeremia, dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kau memberkati ekonomi kami, bangsa kami, pertanian, pertambangan, hasil bumi, dan lain sebagainya. Politik kami, sehingga politik yang damai. Bangsa kami dilalukan dari orang-orang radikal, intoleransi, tapi diberikan hati yang damai, hati yang penuh kasih, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, sehingga kami boleh mengasihi bangsa-bangsa. Terima kasih, terutama bangsa kami Indonesia, sehingga kami terus mendoakan, sehingga negara kami tetap damai sejahtera, Tuhan menguasainya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apabila pagi hari ini kita beraktivitas, jangan pernah lupa untuk menggunakan masker dan kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer, lalu kemudian kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu kemudian kita menjauhi kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas kita, dan yang tak kalah penting yang saya katakan, berdoalah dengan iman, dan berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini, sehingga kita kalau di 2022 kita bisa rebound kembali semuanya berjalan normal sebagaimana hal yang belum pernah terjadi sebelum pandemi ini. Jadi Tuhan memberkati kita, dan juga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
Dan saya mau katakan, apa saja kamu minta dan Tuhan percayalah bahwa kau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, doa saya supaya kita tetap bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Dan kepada Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Jangan hancurkan negeri ini, jangan hancurkan generasi ini hanya karena demi kepentingan. Tapi kasihan bangsa datang kepada Yesus. Tuhan mampu memakai engkau memberkati hidup. Tuhan mampu memuaskan kekosongan hatimu. Karena hanya Tuhan jawab dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Haleluya.